Alia dan Nadine adalah dua sahabat yang tumbuh bersama di ruang kerja yang sama, berbagi tawa, lelah, dan mimpi. Bagi Alia, hidup berjalan seperti biasa, hingga sebuah pertemuan singkat dengan pria misterius di parkiran kantor mengguncang hatinya. Tatapan itu sederhana, namun cukup untuk membangunkan rasa yang lama ia pendam, keinginan untuk dicintai tanpa syarat. Sementara itu, Nadine, yang selalu terlihat kuat dan rasional, menjadi saksi diam. Ia melihat perubahan Alia, merasakan jarak yang perlahan tercipta, dan mulai mempertanyakan perasaannya sendiri tentang cinta yang selama ini ia hindari. Di antara pilihan, keraguan, dan rasa yang tak pernah benar-benar selesai, keduanya dipaksa belajar tentang mencintai, melepaskan, dan menjaga persahabatan saat hati tidak lagi sejalan. Karena tidak semua rasa harus dimiliki, dan tidak semua yang berakhir benar-benar usai. Inilah dia, judul cerita Rasa yang Tak Pernah Usai. Alia selalu mengira hidupnya berjalan lurus. Pagi yang sibuk, tumpukan pekerjaan, dan tawa singkat bersama Nadine di sela-sela waktu istirahat. Ia tidak pernah menyiapkan ruang untuk kejutan, apalagi untuk rasa yang datang tanpa permisi. Hingga sore itu, di parkiran yang setengah basah oleh sisa hujan, takdir menyapanya dalam bentuk seorang pria dengan tatapan yang terlalu tenang untuk dilupakan. Tak ada percakapan panjang, hanya anggukan kecil, senyum tipis, dan detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Namun sejak saat itu, sesuatu berubah. Alia membawa pulang lebih dari sekedar lelah. Ia membawa perasaan yang tak bisa ia beri nama, rasa yang diam-diam tumbuh dan menolak pergi. Dari kejauhan, Nadine melihat semuanya. Sahabat yang ia kenal perlahan menjadi seseorang yang berbeda. Lebih sering melamun, lebih sering tersenyum tanpa alasan. Nadine tak bertanya, ia hanya mengamati, sembari menenangkan dirinya sendiri bahwa tidak apa-apa jika seseorang akhirnya menemukan alasan untuk jatuh cinta. Namun hati tidak pernah sesederhana itu. Di antara persahabatan yang telah lama terjalin dan perasaan yang baru tumbuh, mereka akan belajar bahwa tidak semua rasa meminta untuk dimiliki. Beberapa hanya ingin diakui dan dibiarkan hidup meski tak pernah benar-benar usai. Pagi berikutnya datang tanpa memberi Alia kesempatan untuk melupakan apapun. Cahaya matahari menyelinap di sela tirai kamar kosnya, tapi pikirannya masih tertinggal di parkiran itu, pada tatapan singkat yang entah mengapa terasa akrab. Ia bangun dengan perasaan ganjil, setengah berharap semua itu hanya imajinasi lelah setelah hari panjang. Namun jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya, seolah menolak untuk dibohongi. Di kantor, Nadine sudah duduk di meja mereka, menyeruput kopi dengan wajah tenang. "Kamu kelihatan capek," katanya tanpa menoleh, seakan bisa membaca perubahan sekecil apapun pada Alia. Alia tersenyum samar. Mungkin kurang tidur. Mereka kembali tenggelam dalam rutinitas. Email, rapat, angka-angka yang tak pernah benar-benar peduli pada perasaan manusia. Tapi bagi Alia hari itu terasa berbeda. Setiap langkahnya seolah menunggu sesuatu. Setiap suara di parkiran yang terdengar dari jendela membuatnya menoleh tanpa sadar. Saat jam pulang tiba, hujan turun lagi. Tidak deras, hanya cukup untuk membasahi aspal dan memantulkan lampu-lampu kendaraan. Alia berjalan lebih pelan dari biasanya, berharap dan takut pada hal yang sama. Dan di sanalah dia. Pria itu berdiri di dekat mobilnya, jaket gelap menempel rapi di tubuhnya, seperti kemarin, seolah waktu sengaja mengulang dirinya sendiri. Tatapan mereka bertemu, kali ini tak ada yang berpaling lebih dulu. "Sepertinya hujan suka mempertemukan kita," katanya pelan, suaranya hangat dan tidak memaksa. Alia tersenyum, gugup jujur. Atau mungkin kita yang terlalu sering pulang di waktu yang sama. Di kejauhan, Nadine berhenti melangkah. Ia melihat pemandangan itu dengan perasaan yang tak sepenuhnya ia pahami. Antara lega karena sahabatnya tersenyum, dan sesak karena ia tahu, sejak detik itu, segalanya tak akan sama lagi. Karena beberapa pertemuan memang ditakdirkan sederhana, namun dampaknya tak pernah sederhana. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Setidaknya, itulah yang Alia coba yakini.
Ia tetap datang lebih pagi, menata meja kerjanya dengan rapi, dan menyapa Nadine dengan senyum yang sama. Namun, di sela-sela rutinitas itu, ada jeda-jeda kecil yang tak bisa ia sembunyikan. Detik tambahan saat menatap layar ponsel, langkah yang melambat ketika jam pulang mendekat, dan harapan samar yang tumbuh tanpa ia minta. Raka tak selalu muncul. Justru ketidakhadirannya membuat kehadirannya terasa lebih kuat. Setiap kali hujan turun, Alia mendapati dirinya menoleh ke arah parkiran, mencari siluet yang kini akrab di benaknya. Dan setiap kali tak menemukannya, ada rasa kosong yang halus, tak menyakitkan, tapi cukup untuk mengingatkan. Nadine memperhatikan semuanya dengan tenang. Ia memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena ia tahu, pertanyaan yang terlalu cepat bisa merusak sesuatu yang masih rapuh. Namun di malam hari, ketika sendiri, Nadine bergulat dengan pikirannya. Ia takut kehilangan Alia pada dunia baru yang mungkin akan terbentuk. Tak karena cemburu, tapi karena perubahan seringkali datang membawa jarak. Suatu sore, Raka kembali. Kali ini tanpa hujan, langit cerah, seolah memberi izin pada pertemuan yang tak lagi kebetulan. Mereka berbincang lebih lama, tertawa lebih lepas. Raka bercerita tentang hidup yang ia bangun pelan-pelan, tentang keputusan yang pernah ia sesali, dan tentang keberanian yang masih ia pelajari. Alia mendengarkan, menemukan cermin pada kisah-kisah itu. "Kadang aku takut memulai," kata Alia lirih, entah pada Raka atau pada dirinya sendiri. "Takut itu wajar," jawab Raka. "Yang berbahaya adalah berhenti." Kata-kata itu tinggal, menempel. Malamnya, Nadine akhirnya bertanya, bukan dengan nada menuntut, melainkan penuh perhatian. Alia menjawab jujur, tentang rasa yang tumbuh, tentang ketidakpastian, tentang keinginannya untuk tetap menjadi diri sendiri. Nadine mendengarkan, lalu menggenggam tangan sahabatnya. "Apapun yang terjadi," katanya pelan, "jangan tinggalkan dirimu sendiri, dan jangan tinggalkan kita." Alia mengangguk. Di antara cinta yang mulai berani menyapa dan persahabatan yang telah lama mengakar, ia paham satu hal. Memilih bukan tentang siapa yang ditinggalkan, melainkan tentang bagaimana menjaga yang tetap tinggal. Dan malam itu, di bawah langit yang tenang, rasa itu kembali berdenyut. Tidak meminta jawaban, tidak menuntut akhir, hanya ingin terus hidup. Hari Senin datang dengan rapat panjang dan udara kantor yang dingin oleh pendingin ruangan. Alia duduk menatap layar, namun pikirannya melayang pada kalimat Raka tentang keberanian. Ia menyadari, selama ini ia pandai bertahan, tetapi jarang benar-benar melangkah. Di sela rapat, ponselnya bergetar. Pesan singkat, sederhana. "Kopi sore ini?" Alia tersenyum, bukan karena ajakannya, melainkan karena hatinya tak lagi bersembunyi. Sore itu, mereka duduk di sudut kafe kecil dekat kantor. Tak ada janji besar, hanya obrolan yang tumbuh apa adanya. Raka bercerita tentang kegagalannya pindah kota, tentang mimpi yang sempat ia tinggalkan lalu dirawat kembali. Alia mendengarkan dengan empati yang jujur. Di antara mereka ada keheningan yang nyaman. Jenis keheningan yang tak meminta diisi, hanya dinikmati. Nadine menyusul belakangan. Ia melihat Alia tertawa. Tawa yang utuh, bukan tawa penyangga. Ada rasa lega yang merambat di dadanya. Ia duduk, ikut berbincang, menjaga batas yang halus antara sahabat dan saksi. Nadine paham, mencintai sahabat kadang berarti memberi ruang, tanpa kehilangan tempat. Namun malam membawa ujiannya sendiri. Sebuah pesan dari masa lalu Raka muncul. Nama yang pernah menjadi alasan ia ragu memulai. Alia merasakannya, perubahan kecil pada nada suara Raka. Ia tak bertanya banyak. Ia memilih jujur tentang ketakutannya, tentang batas yang ingin ia jaga. Raka mendengarkan. Untuk pertama kalinya, mereka sepakat pada satu hal. Berjalan pelan lebih baik daripada berlari lalu tersesat.
Di rumah, Nadine menulis catatan pendek di buku hariannya. Tidak semua rasa harus menang untuk tetap berarti. Ia menutup buku itu dengan napas panjang. Di luar, hujan turun lagi. Ringan, nyaris ragu. Dan di dalam hati mereka bertiga, sebuah keputusan kecil tumbuh. Merawat apa yang ada hari ini tanpa memaksa esok. Karena cinta, persahabatan dan keberanian seringkali tidak datang bersamaan. Namun ketika mereka bertemu, rasa itu tak pernah benar-benar usai. Pagi itu, Alia datang lebih awal dari biasanya. Kantor masih lengang, dan cahaya matahari jatuh miring di lantai, membentuk garis-garis tipis yang tenang. Ia menaruh tas, menarik napas panjang, lalu membuka laptop, bertekad menuntaskan pekerjaannya tanpa membiarkan pikirannya berkelana. Namun, tekad seringkali kalah oleh rasa yang belum selesai. Menjelang siang, Nadine menghampiri dengan 2 gelas kopi. "Kamu kelihatan seperti sedang menimbang sesuatu," katanya pelan. Alia tersenyum tipis. "Aku takut melangkah terlalu jauh." Nadine mengangguk. "Takut itu tanda kamu peduli, tapi jangan biarkan takut memutuskan segalanya." Kata-kata itu tinggal. Sore harinya, Alia mengirim pesan pada Raka. "Aku ingin bicara, jujur." Balasannya datang cepat. "Aku juga." Mereka bertemu di taman kecil yang tenang. Tak ada hujan, hanya angin yang menggerakkan daun. Alia menyampaikan batasnya, tentang keinginannya untuk tumbuh tanpa tergesa, tentang persahabatan yang tak ingin ia korbankan, tentang dirinya sendiri yang ingin tetap utuh. Raka mendengarkan tanpa menyelah. Ketika gilirannya bicara, ia mengakui masa lalu yang masih menyisakan bayang. Namun bukan untuk kembali, melainkan untuk belajar menutup pintu dengan benar. "Kalau kita berjalan," kata Raka, "aku ingin berjalan sejajar, bukan menarikmu, bukan tertinggal." Alia mengangguk. Di dadanya ada lega yang hangat. Malam itu, Nadine menerima pesan dari Alia. "Terima kasih sudah percaya padaku." Nadine tersenyum, menyadari bahwa kepercayaan juga bisa menjadi bentuk cinta yang tak meminta apa-apa selain kejujuran. Hari-hari berikutnya tak berubah drastis. Justru disitulah keindahannya. Mereka bertiga menata ritme baru, obrolan yang jujur, jarak yang sehat, tawa yang kembali ringan. Alia belajar bahwa melangkah pelan bukan berarti ragu. Nadine belajar bahwa memberi ruang bukan berarti kehilangan. Dan Raka belajar bahwa keberanian juga berarti menunggu. Di antara mereka, rasa itu tetap hidup. Tidak menuntut akhir yang gemerlap, tidak memaksa janji panjang. Ia hanya ada, setia, dan tak pernah benar-benar usai. Waktu bergerak dengan caranya sendiri. Diam-diam, namun pasti. Minggu berganti, dan Alia mulai menemukan ketenangan baru dalam kebiasaan kecil. Pesan singkat di pagi hari, kopi sore yang tak selalu berdua, dan percakapan jujur yang tak lagi ia takuti. Ia menyadari, rasa itu tak harus riuh untuk terasa nyata. Suatu sore, Nadine mengajak Alia pulang lebih awal. Mereka berjalan tanpa tujuan, membiarkan langkah membawa mereka ke trotoar yang dipenuhi cahaya senja. "Aku dulu berpikir," ujar Nadine pelan, "bahwa menjaga jarak adalah cara terbaik agar tak terluka." Ia berhenti, menatap langit yang memerah. Ternyata, memberi kesempatan justru membuatku bernafas. Alia menggenggam tangan Nadine. "Terima kasih sudah ada, bahkan saat aku belum tahu harus kemana." Di sisi lain kota, Raka menutup bab lama yang selama ini tertunda. Ia menulis pesan yang tak pernah ia kirim, lalu menghapusnya, bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai tanda selesai. Malam itu, ia menghubungi Alia bukan untuk menuntut pertemuan, hanya untuk berkata, "Aku baik-baik saja." Alia tersenyum, merasa yakin pada sesuatu yang tak perlu dibuktikan. Hari berikutnya, mereka bertemu bertiga untuk makan malam sederhana. Tak ada topik besar,
hanya cerita kecil yang terasa cukup. Tawa Nadine menyatu dengan senyum Alia, dan Raka mendengarkan, merasa diterima tanpa harus menyesuaikan diri. Dalam kebersamaan itu, ada keseimbangan yang rapuh namun jujur. Saat pulang, Alia menoleh sejenak ke jalan yang basah oleh embun malam. Ia paham kini, beberapa rasa tak meminta untuk disimpulkan. Mereka hanya ingin dirawat hari demi hari dengan keberanian yang lembut. Karena ketika kejujuran bertemu kesabaran dan persahabatan berjalan seiring cinta, yang tersisa bukan janji, melainkan rasa yang tak pernah benar-benar usai. Hujan turun lagi, kali ini lebih lama. Alia berdiri di balik jendela kantor, memandangi titik-titik air yang berkejaran di kaca. Ada masa ketika hujan membuatnya menunggu. Kini, hujan mengajarinya untuk berjalan. Ia mengemasi barang, menutup laptop dengan tenang, lalu melangkah keluar tanpa menoleh berlebihan pada parkiran. Nadine menyusul, payung terbuka di tangan. Pulang bareng? Alia mengangguk. Mereka berjalan berdampingan, langkah yang serasi oleh kebiasaan lama dan pengertian baru. Di bawah payung itu, Nadine bercerita tentang rencana kecilnya, kursus yang ingin ia ambil, kota yang ingin ia kunjungi sendiri. Alia mendengarkan, bangga. Ia tahu, setiap orang berhak pada perjalanannya. Raka menunggu di kafe seberang, bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai janji yang disepakati. Ketika Alia datang, ia berdiri dan tersenyum, senyum yang tak meminta lebih. Mereka berbincang singkat, tertawa kecil, lalu berpisah dengan lambaian tangan yang ringan. Tak ada cemas, tak ada pertanyaan. Malam itu Alia menulis di catatan ponselnya. Bahagia tak selalu berarti memiliki. Ia menutup catatan itu dan merebahkan diri, merasa utuh. Nadine di kamarnya menyiapkan koper kecil. Langkah pertama menuju rencana yang ia sebut miliknya. Raka, di sisi lain kota, menata ulang hidupnya dengan kesabaran yang baru. Di antara jarak yang tetap ada dan kedekatan yang terjaga, mereka menemukan bentuk cinta yang lain, lebih dewasa, lebih jujur. Bukan tentang akhir yang megah, melainkan tentang keberanian untuk terus ada. Dan begitulah rasa itu bertahan. Tenang, setia, dan meski waktu terus berjalan, tak pernah benar-benar usai. Pagi itu Alia menerima kabar yang tak ia duga. Nadine diterima di program kursus yang lama ia incar. Kesempatan yang akan membawanya ke kota lain untuk beberapa bulan. Alia memeluk sahabatnya lebih lama dari biasanya. Ada bahagia yang tulus, dan ada rindu yang mulai belajar menyiapkan diri. Aku takut berubah, kata Nadine, jujur. Berubah itu wajar, yang penting kita tahu cara pulang. Hari keberangkatan tiba dengan langit cerah. Di stasiun, pelukan terasa singkat namun penuh. Nadine tersenyum, mata berkilat oleh harap. Alia melambaikan tangan hingga kereta menghilang, menyimpan keyakinan bahwa jarak tak selalu berarti menjauh. Raka menjemput Alia sore itu. Mereka berjalan tanpa tujuan, berbagi cerita kecil. Raka menyebutkan tawaran kerja baru, tantangan yang menuntutnya lebih berani. Alia mendukung, bukan dengan janji menunggu, melainkan dengan doa agar ia bertumbuh. Malamnya pesan dari Nadine masuk. Foto kota baru dengan caption singkat, "Aku baik-baik saja." Alia membalas cepat, "Aku juga." 2 kalimat sederhana yang menyimpan banyak rasa. Di kamar yang sunyi, Alia merenung. Ia mengerti kini, memiliki bukan satu-satunya cara mencinta. Menyertai dari jauh pun bisa sama hangatnya. Ia tersenyum, merasa kuat. Karena pada akhirnya, jarak hanya menguji yang rapuh. Yang tulus akan menemukan jalannya, dan rasa yang dijaga dengan kejujuran tak pernah benar-benar usai. Bulan berganti tanpa banyak suara. Alia belajar menikmati kesendirian yang tidak sepi. Malam dengan buku, pagi dengan niat yang rapi. Ia menulis lebih sering, mencatat hal-hal kecil yang dulu terlewat. Di antara baris-baris itu,
Nama Nadine dan Raka muncul bukan sebagai tanya, melainkan sebagai doa. Kabar dari Nadine datang teratur, ringkas namun hangat, tentang kelas yang menantang, teman baru, dan kota yang perlahan ia sebut rumah sementara. Alia membalas dengan cerita yang jujur, tentang pekerjaannya yang kian mantap, tentang keberanian kecil yang ia kumpulkan. Raka pun bergerak, tawaran kerja itu ia terima, dan bersamanya datang ritme baru yang menuntut disiplin. Mereka bertemu lebih jarang, namun setiap pertemuan terasa cukup. Tak ada tuntutan untuk segera memberi nama pada hubungan mereka. Yang ada hanya kesepakatan tak tertulis, saling hadir dengan utuh. Suatu malam, Alia dan Raka duduk di bangku taman. Lampu-lampu kota memantul lembut. "Aku ingin terus seperti ini," kata Raka, jujur. "Bertumbuh tanpa menahanmu." Alia mengangguk. "Aku juga. Kita tak perlu berlari." Ketika Nadine akhirnya pulang untuk kunjungan singkat, tawa mereka bertiga kembali menyatu. Berbeda namun akrab. Mereka menyadari bahwa perjalanan telah mengubah masing-masing, tanpa merenggut yang penting. Di ujung hari, Alia menutup catatannya dengan satu kalimat. Cinta yang dewasa tidak memaksa akhir. Ia tersenyum, menatap malam dengan tenang. Karena hidup terus berjalan, dan mereka memilih berjalan bersamanya. Merawat rasa yang tumbuh pelan, setia pada diri sendiri, dan tak pernah benar-benar usai. Musim hujan hampir usai ketika Alia menyadari satu hal sederhana. Ia tidak lagi menunggu, ia hidup. Hari-harinya terisi oleh pekerjaan yang ia pahami, pilihan yang ia sadari, dan hubungan yang ia rawat tanpa rasa takut. Ia tersenyum pada bayangannya sendiri di kaca, lebih tenang, lebih berani. Nadine kembali sepenuhnya beberapa minggu kemudian. Mereka bertemu di kafe kecil yang dulu sering mereka datangi sepulang kantor. Nadine membawa cerita dan keberanian baru, Alia membawa keteguhan. Mereka tertawa mengenang versi lama diri mereka, bukan untuk menertawakan, melainkan untuk berterima kasih. "Aku belajar mencintai diriku dulu," kata Nadine mengaduk kopinya. Alia mengangguk, "Itu cinta yang paling setia." Raka datang belakangan. Tak ada canggung, tak ada jeda yang dipaksakan. Mereka bertiga duduk bersama, membiarkan kebersamaan menemukan bentuknya sendiri. Raka menatap Alia, lalu berkata pelan, "Aku siap melangkah, apapun bentuknya." Alia menatap balik, jujur, "Aku ingin melangkah, tanpa kehilangan siapapun." Malam menutup pertemuan itu dengan lampu-lampu yang hangat. Di jalan pulang, Alia berjalan di antara dua orang yang ia sayangi, sahabat yang memilih dirinya, dan cinta yang memilih kesabaran. Ia tahu, masa depan tak pernah pasti. Namun malam itu cukup. Karena pada akhirnya kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya. Ia tentang menjaga yang penting, menghormati diri sendiri, dan membiarkan rasa bertahan. Tenang, dewasa, dan tak pernah benar-benar usai. Langit sore berwarna jingga ketika Alia menerima pesan yang membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Raka akan dipindahkan keluar kota. Bukan sementara, melainkan kesempatan jangka panjang yang bisa mengubah arah hidupnya. Alia membaca ulang pesan itu, bukan untuk memastikan isinya, melainkan untuk merasakan kejujuran di baliknya. Mereka bertemu malam itu, tanpa rencana rumit, hanya bangku taman dan angin yang bergerak pelan. Raka tak banyak menjelaskan. Ia tak ingin membela keputusannya. Ia ingin Alia tahu bahwa ia memilih dengan sadar. "Alia, aku tidak ingin kehilanganmu." Aku juga, Raka. Tapi aku tidak ingin menahanmu pergi. Di rumah, Nadine mendengarkan cerita Alia dengan penuh perhatian. Tak ada saran tergesa, hanya kehadiran. "Cinta yang baik," katanya pelan, "tidak menyusutkan siapapun." Alia mengangguk, merasa dipahami. Hari-hari berikutnya diisi oleh percakapan yang jujur dan keputusan yang tak mudah. Alia dan Raka sepakat pada jarak yang sehat. Bukan janji kosong, bukan perpisahan dramatis. Mereka memilih kejujuran sebagai pegangan. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan, mereka berjalan di parkiran yang dulu mempertemukan mereka. Hujan turun tipis, seperti pertama kali. Tak ada air mata, hanya senyum yang penuh makna.
Karena beberapa cinta tidak diuji oleh kebersamaan, melainkan oleh keberanian untuk memberi ruang. Dan rasa yang benar-benar tulus tak pernah hilang. Ia hanya berubah cara hadirnya, namun tetap tak pernah benar-benar usai. Stasiun pagi itu riuh, namun terasa hening bagi Alia. Pengumuman keberangkatan bergema, berulang, seperti mengingatkan bahwa waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Raka berdiri di sampingnya, ransel di punggung, tiket terlipat rapi di tangan. Tanda keputusan yang sudah ia ambil, jauh sebelum perasaan menemukan suaranya. Aku tidak ingin pamit dengan janji. Aku ingin pamit dengan kejujuran. Ia menatap rel yang memanjang, seperti garis nasib yang tak bisa dibelokkan sesuka hati. Kejujuran itu sudah cukup, jawabnya. Lebih dari cukup. Aku pergi bukan untuk lari. Aku pergi untuk menata diri. Agar suatu hari, kalau aku kembali, aku datang sebagai seseorang yang berani tinggal. Nadine muncul dari belakang, menyerahkan sebotol air pada Raka. Hati-hati, katanya singkat, namun matanya berbicara lebih panjang. Jangan lupa jalan pulang. Raka menyenyum. Aku tidak akan. Peluit kereta memotong udara. Raka melangkah satu tapak ke depan, lalu berhenti. Ia menoleh, menatap Alia, bukan dengan ragu, melainkan dengan keyakinan yang tenang. Terima kasih sudah menungguku, meski aku tak selalu ada, katanya. Terima kasih sudah berani pergi. Meski itu berarti aku harus belajar melepas. Mereka tidak berpelukan, tidak ada tangis berlebihan, hanya tatapan yang saling menyimpan janji tanpa kata. Kereta bergerak, Raka mengangkat tangan. Alia membalas, dan saat gerbong terakhir menghilang di tikungan, ia merasa dadanya perih namun ringan. Nadine menyentuh bahunya. Kamu baik-baik saja. Alia menghela napas, lalu mengangguk. Aku akan baik-baik saja, karena kali ini aku tidak kehilangan. Aku hanya memberi waktu. Di stasiun yang kembali bising, Alia melangkah pergi. Ia tahu rasa itu belum usai. Namun kini, ia tahu kemana ia berjalan. Hari-hari setelah keberangkatan Raka bergerak pelan, seperti halaman yang dibalik dengan hati-hati. Alia kembali pada rutinitas, kopi pagi yang pahit, layar kerja yang menyala sejak dini, dan senyum kecil yang ia simpan untuk dirinya sendiri. Ada lubang di jadwalnya, tapi bukan kehampaan, lebih seperti ruang bernafas. Nadine menjadi saksi perubahan itu. Kamu tidak menunggu, katanya suatu sore. Kamu berjalan. Alia tersenyum. Aku belajar. Menunggu itu melelahkan kalau tidak sambil hidup. Malam datang dengan hujan tipis. Alia membuka kotak kecil di laci mejanya, tempat ia menyimpan hal-hal yang tak ingin ia buang, namun juga tak ingin ia genggam terlalu erat. Sebuah kartu pos lama, catatan singkat tanpa tanggal, dan satu pesan suara yang belum pernah ia dengar ulang. Ia menekan putar. Suara Raka mengalir, tenang namun jujur. Kalau suatu hari kamu mendengarkan ini, mungkin aku sudah cukup jauh. Bukan dari kamu, dari ketakutanku. Aku ingin pulang sebagai orang yang tahu cara tinggal. Alia memejamkan mata, dadanya hangat. Ia tidak menangis. Beberapa minggu kemudian, Nadine mengajaknya menghadiri pameran kecil. Di antara lukisan dan percakapan ringan, Alia tertarik pada satu karya, garis rel yang memudar menjadi cakrawala, dengan cahaya kecil di ujungnya. Judulnya sederhana, Kembali. Lucu, gumam Alia. Kadang kita perlu pergi, agar tahu kemana pulang. Ponselnya bergetar, pesan masuk dari nomor yang ia kenal. Raka. Aku tiba dengan selamat. Aku belajar banyak. Tentang diam, tentang berani. Aku tidak tahu kapan kembali. Tapi aku tahu untuk siapa. Alia mengetik balasan. Berhenti sejenak, lalu mengirim. Alia, belajarlah dengan baik. Aku juga. Jalan kita tidak berhenti. Ia hanya sejajar untuk sementara. Ia menyimpan ponsel. Di luar hujan reda. Langit membuka celah biru. Alia melangkah pulang dengan langkah yang ringan. Untuk pertama kalinya, ia memahami.
Cinta yang dewasa tidak meminta digenggam, ia dipercaya, dan pada kepercayaan itu, ia tumbuh. Musim berganti tanpa pengumuman. Alia menyadarinya dari hal-hal kecil. Kopi yang kini ia minum tanpa gula, jaket tipis yang menggantikan mantel, dan keberanian yang pelan-pelan menemukan suaranya sendiri. Ia tidak lagi menghitung hari sejak kepergian Raka. Ia mengisi hari. Nadine mendapat kabar pindah divisi. Perpisahan mereka sederhana, penuh tawa dan janji makan siang yang tetap dijadwalkan. "Kamu terlihat utuh," kata Nadine saat berpamitan. "Bukan karena seseorang, karena kamu." Alia mengangguk. Ia merasakan kebenaran itu menempel, hangat. Suatu sore, di ruang yang baru dan jendela yang menghadap taman, Alia menemukan kebiasaan lain, menulis. Bukan untuk mengingat, melainkan merapikan. Kata-kata menjadi rumah sementara, tempat perasaan duduk tanpa menguasai. Email masuk. Subjeknya singkat. Pulang. Ia membuka dengan jantung yang tenang. "Raka, aku akan kembali akhir bulan. Bukan untuk menuntut apapun, hanya ingin menemuimu jika kamu berkenan." Alia menutup layar. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap daun yang bergerak tertiup angin. Ada senyum di wajahnya, bukan karena janji, melainkan karena pilihan. Ia membalas beberapa jam kemudian. "Alia, aku berkenan. Kita bertemu sebagai dua orang yang sudah berjalan." Hari pertemuan itu tiba tanpa drama. Kafe yang sama, kursi yang sama, namun udara yang berbeda. Raka datang tepat waktu. Wajahnya lebih tenang, bahunya tidak lagi menanggung beban yang tak perlu. Mereka berbincang tentang hal-hal kecil, pekerjaan, kota, cuaca, hingga keheningan yang nyaman mengambil alih. "Aku tidak ingin mengulang," kata Raka. "Aku ingin melanjutkan." Alia menatapnya. "Jujur, aku juga, tapi bukan dengan cara lama." Mereka tersenyum bersamaan. Tidak ada genggaman terburu-buru, hanya kesepakatan yang tak diucapkan. Berjalan berdampingan, memberi ruang, saling memilih setiap hari. Di luar, senja jatuh perlahan. Alia tahu rasa itu masih ada, tapi kini ia bukan luka yang menunggu sembuh. Ia adalah perjalanan yang akhirnya menemukan ritmenya. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang tak lagi tergesa. Cahaya matahari menyelinap melalui celah tirai, menimpa meja kecil tempat catatannya tergeletak. Ia membaca ulang satu kalimat yang ia tulis semalam. Cinta tidak mengikat, ia menguatkan. Pertemuan dengan Raka tidak mengubah segalanya dalam sekejap. Justru sebaliknya, mereka memilih pelan. Pesan singkat yang jujur, janji temu yang tidak memaksa, keheningan yang tak perlu diisi. Nadine mengirim foto dari ruang barunya, disertai pesan, "Bangga padamu." Alia membalas dengan emoji senyum, "Cukup." Suatu sore, Raka mengajak Alia berjalan menyusuri taman. Mereka duduk di bangku kayu, menyaksikan anak-anak berlarian dan daun-daun jatuh tanpa rasa bersalah. "Aku belajar satu hal," kata Raka. "Pergi itu mudah, tinggal itu kerja." Alia tertawa kecil, dan memilih tinggal itu keputusan harian. Raka menatapnya, serius namun hangat. "Kalau suatu hari aku goyah?" Alia menjawab tanpa ragu. "Kita bicara, kita tidak menghilang." Ia mengulurkan tangannya. Raka menyambut. Genggaman sederhana, kokoh. Tidak ada janji besar, hanya kesediaan untuk hadir. Malamnya, Alia menutup hari dengan menulis lagi. Bukan tentang Raka semata, melainkan tentang dirinya yang kini berani menentukan tempo. Ia menyadari, bahagia tidak selalu riuh, seringkali ia tenang. Saat lampu dipadamkan, Alia tersenyum dalam gelap. Rasa yang tak pernah usai ternyata bukan tentang bertahan pada masa lalu, melainkan tentang tumbuh, bersama atau sendiri,
tanpa kehilangan diri. Waktu menguji dengan cara yang sunyi. Alia dan Raka menjalani hari-hari tanpa label yang berisik. Tidak tergesa mengikat, tidak pula saling menjauh. Mereka belajar membaca jeda, memahami lelah, dan merawat kejujuran yang dulu tertinggal. Suatu malam, Raka tidak datang. Pesan Alia hanya terbaca, tanpa balasan. Ingatan lama mengetuk, namun Alia menahannya di ambang. Ia memilih percaya pada Raka dan pada dirinya yang kini lebih utuh. Keesokan paginya, ponsel bergetar. "Maaf, aku terdiam semalam. Bukan karena pergi, aku sedang menghadapi sesuatu. Aku ingin menceritakannya kalau kamu siap." Alia menutup mata sejenak, lalu membalas, "Aku siap. Terima kasih sudah kembali dengan kata." Mereka bertemu di tempat yang baru. Raka bercerita tentang tawaran kerja di kota lain, kesempatan yang dulu akan ia ambil tanpa menoleh. "Aku takut mengulang," katanya. "Takut memilih salah." Alia mendengarkan, tanpa menyelah. "Tidak ada pilihan yang salah," ucapnya pelan. "Yang ada cara kita menjalaninya." Mereka membuat kesepakatan sederhana. Waktu untuk berpikir, ruang untuk jujur. Tidak ada ultimatum, tidak ada drama. Malam itu, Alia menulis lebih lama. Ia menulis tentang keberanian yang tidak selalu lantang, tentang cinta yang tidak memenjarakan, dan tentang memilih. Lagi dan lagi dengan mata terbuka. Di akhir halaman, ia menutup dengan satu kalimat. Jika kita bertemu di persimpangan, biarlah kita saling menunggu dengan cara yang dewasa. Keputusan tidak datang seperti petir. Ia hadir perlahan, menyatu dengan rutinitas. Alia merasakannya pada pagi yang tenang, ketika ia dan Raka sarapan tanpa agenda. Hanya roti hangat dan obrolan ringan. Tidak ada pembelaan, tidak ada ketakutan yang disembunyikan. "Aku akan mengambil tawaran itu," kata Raka akhirnya, dengan satu syarat pada diriku sendiri. Alia menatapnya, memberi ruang. "Aku tidak akan menghilang, aku akan tetap hadir, meski jarak memisahkan." Alia mengangguk, "Dan aku tidak akan menahan. Aku akan tetap berjalan meski kamu melangkah ke arah lain." Mereka tersenyum, bukan senyum perpisahan, melainkan kesepakatan yang dewasa. Hari keberangkatan itu sederhana. Tidak ada stasiun yang riuh, tidak ada hujan yang dramatis, hanya pelukan singkat, hangat, dan doa yang tidak diucapkan. "Ini bukan mundur," kata Raka. "Ini berkembang." Alia menjawab, "Ini bukan ditinggalkan, ini dipercaya." Waktu membuktikan niat, panggilan video yang jujur, jadwal yang dihormati, rencana kecil yang ditepati. Alia menemukan dirinya tumbuh, mengambil proyek baru, berani berkata tidak, dan merayakan sunyi tanpa merasa sendirian. Pada suatu malam, pesan Raka datang dengan foto langit kota barunya. Biru tua, tenang. Raka menulis, "Aku belajar tinggal, meski jauh. Terima kasih tidak menahanku." Alia membalas dengan foto meja tulisnya, penuh coretan. Alia menulis, "Aku belajar memilih, meski rindu." Ia menutup hari dengan keyakinan yang tidak memaksa masa depan, karena kini ia tahu, cinta yang kuat tidak menuntut kedekatan. Ia merawat jarak dengan kepercayaan. Jarak mengajarkan bahasa baru. Alia dan Raka belajar menyapa tanpa menuntut, bertanya tanpa mencurigai. Hari-hari terisi oleh kabar kecil, tentang hujan yang datang tiba-tiba, tentang kopi yang terlalu pahit, tentang lelah yang akhirnya diakui. Namun hidup tak pernah berhenti menguji. Suatu malam, Alia menerima undangan singkat, presentasi proyek besar di luar kota. Kesempatan yang selama ini ia tunggu. Ia ragu hanya sebentar, lalu mengiyakan. Ia menulis pada Raka, "Jujur, Alia, aku akan pergi beberapa minggu. Ini penting bagiku." Balasan datang cepat. "Raka, pergilah.
aku bangga. Di kota yang asing, Alia berdiri di depan ruang rapat dengan tangan yang tenang. Ia berbicara lantang, meyakinkan, dan menang. Tepuk tangan terasa nyata. Di kamar hotel, ia menangis singkat, bukan karena takut, melainkan lega. Di saat yang hampir bersamaan, Raka bergulat dengan dunianya sendiri. Deadline menumpuk, keputusan menekan. Ia hampir kembali pada kebiasaan lama, diam. Namun ia memilih berbeda. Raka, aku kewalahan hari ini. Aku tidak ingin menghilang. Alia tersenyum membaca pesan itu. Kejujuran sederhana, tapi mahal. Mereka tidak selalu hadir bersamaan, namun mereka hadir sepenuhnya saat dibutuhkan. Saat Alia pulang, kota menyambut dengan senja yang lembut. Ia berhenti sejenak, menyadari sesuatu yang baru. Ia tidak lagi takut pada jarak, karena ia telah menemukan pijakan di dalam dirinya. Dan di ujung hari, Alia menulis satu kalimat lagi, pendek, pasti. Cinta tidak selalu mendekat. Kadang ia membesarkan. Waktu akhirnya mempertemukan apa yang telah matang. Tidak dengan kejutan besar, tidak pula dengan janji yang berlebihan, melainkan dengan kepastian yang tenang. Alia dan Raka bertemu di kota yang sama, pada hari yang biasa. Tidak ada bunga, tidak ada agenda khusus. Mereka berjalan menyusuri trotoar, langkahnya seirama oleh kebiasaan saling menunggu. Aku tidak ingin terus berjalan terpisah, kata Raka berhenti di bawah lampu jalan. Suaranya mantap. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena aku tahu kemana aku pulang. Alia menatapnya lama. Ia mencari sisa keraguan, dan tidak menemukannya. Yang ada hanya dirinya yang utuh, berdiri sejajar. Aku tidak ingin diselamatkan, katanya lembut. Aku ingin dipilih. Raka mengangguk. Setiap hari. Tidak ada pelukan dramatis. Hanya genggaman yang kini tak ragu. Mereka tahu hidup akan tetap memberi ujian. Jarak bisa saja kembali mengetuk. Dan lelah tak akan lenyap begitu saja. Namun mereka juga tahu cara tinggal, cara bicara, cara memilih tanpa kehilangan diri. Di kejauhan, Nadine mengirim pesan singkat. Akhir yang baik selalu terasa tenang. Alia tersenyum. Ia mematikan ponsel, menatap langit yang bersih. Rasa itu, yang dulu ia kira tak pernah usai, akhirnya menemukan bentuknya. Bukan sebagai luka, bukan pula sebagai rindu yang menahan, melainkan sebagai rumah. Dan di malam yang sederhana itu, Alia melangkah maju. Bersama, namun tetap utuh. Tamat. Saya Raka, Saya Alia. tetaplah bersama kami dan kami ucapkan Terima kasih telah menyaksikan cerita kami. nantikan cerita-cerita kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.